Oh ya, mulai ya. Iya, Oke, selamat pagi Pak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulai satu pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan mulai dengan doa dulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan jika pada pagi hari ini Kau memberi kami kesempatan kembali satu bersama Tuhan. Kami percaya Kau sendiri yang sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ya, Engkau urapi setiap hamba-Mu yang bertugas Tuhan, baik yang menaikkan puji-pujian, juga akan yang menyampaikan tentang firman-Mu Tuhan. Biar Engkau persiapkan setiap hati kami yang sudah hadir Tuhan. Biarlah segala firman yang dilakukan oleh hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan terus tertanam dan bertumbuh di dalam setiap hati kami semua yang sudah mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami semua. Kami serahkan semua doa kami dan ucapan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya Ya, persilakan Bu Vivi. oke. Maaf ini nggak pakai musik akapela. Kita akan naikkan pujian penolong yang setia. Saat ku berjalan Maaf Bu Vivi, kasih soalnya kok kecil ya? menerang. Sebentar. Tes, tes. Tes, tes. Apa iya, masih kecil? Di sini cukup jelas suaranya Bu Vivi kok. iya jelas kok aku ya. Mari kita naikkan pujian. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang
Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang kepada Engkau Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah puji-pujian kami boleh naik dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan menikmati firman-Mu, Tuhan, biar Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapi kami yang mendengarkannya. Berikan kami, Tuhan, hati kami, Tuhan, seperti tanah yang subur, Tuhan, seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah boleh Ya, langsung. ya silakan Bu Anita. Ya. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat bertemu lagi. Hari ini saya kebagian tugas untuk sharing dari Nehemia Fatsal 10 ya. Kemarin-kemarin Bapak Ibu sudah mendengarkan Nehemia Fatsal 9. Saya ambil sedikit karena terkait dengan yang 10 ini. Yang kemarin itu kita tahu bahwa di Fatsal 9, terutama di ayat 17 itu dikatakan bahwa bangsa Israel sekarang ngerti gitu ya. Jadi yang pada saat itu mereka mengerti bahwa dulu itu nenek moyang mereka itu orang yang menolak untuk patuh, tidak mengingat perbuatan ajaib Tuhan. Mereka terus kepingin kembali ke perbudakan Mesir. Kita tahu semua itu ya. Tetapi dikatakan di Nehemia 9 ayat 17, tetapi engkau Allah yang sudi mengampuni. Engkau Allah yang pengasih, penyayang, sabar. Dan engkau tidak pernah meninggalkan kami semua gitu ya. Engkau bahkan tidak pernah meninggalkan mereka, nenek moyang bangsa Israel yang saat itu, yang saat ini ada gitu ya. Sehingga kemudian eh, mereka bersepakat dan bertekad untuk bertobat, untuk bertobat. Nah, pertobatan mereka ini dinyatakan di Nehemia 10. Pertobatan mereka ini bahkan mereka sudah
sudah membubuhkan di ayat 1 mereka mengatakan bahwa mereka membubuhkan meterai. Jadi pertobatan mereka, persepakatan mereka tobat itu dia benar-benar kayak dalam sebuah surat yang tertulis dan terus eh, dari ayat 1 dengar ya ini katanya connection saya nggak unstable dengar ya oke thank you kemudian dari ayat 1 dan sampai ayat sekian sampai ayat 27 itu nama daripada bangsa-bangsa dan suku-suku kecil dari bangsa Israel yang sepakat untuk bertobat gitu. Nah, kita pagi ini kita belajar. Kita belajar apa saja pertobatan mereka itu yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah dari ayat 28. Eh, saya bacakan aja ya. Saya bacakan itu daripada ayat 28 dan orang-orang lain jadi 1 sampai 27 itu banyak suku disebutkan lagi dan orang-orang lain yaitu para imam, para orang-orang Lewi, penunggu pintu gerbang, penyanyi, budak di bait Allah, serta segala orang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah. Jadi semua orang Israel itu memisahkan diri untuk patuh kepada hukum Allah. Jadi pada waktu itu bangsa itu tercampur. Bangsa yang percaya kepada Tuhan dan bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Bahkan dikatakan anak laki-laki, anak perempuan, mereka juga memisahkan diri. Mereka-mereka yang cukup dewasa untuk mengerti. Jadi hal pertama yang mereka lakukan dan yang boleh kita contoh kalau kita melakukan pertobatan itu adalah pasal 28. Memisahkan diri dari penduduk negeri yang tidak patuh kepada Tuhan. Jadi yang tidak patuh, kita untuk patuh kepada, dikatakan untuk patuh kepada hukum Tuhan, kita harus memisahkan diri dengan orang-orang yang tidak patuh. Kenapa kok seperti itu kan gitu ya? Kenapa kok seperti itu? Karena memang Alkitab mengatakan di Roma 12 ayat 28, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Roma mengatakan begitu. Hendaklah perbaharui dengan akal budimu supaya kamu pokoknya tidak sama sama dunia. Karena mereka kita ini dituntut seperti itu. Karena kita apa? Karena kita ini dikatakan Matius 26 dikatakan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi karena daging kita lemah, kita karena Tuhan tahu seperti itu, kita kalau mau bertobat, kita harus memisahkan diri. Bukan karena kita pilih-pilih, tetapi kita harus memisahkan diri supaya kita taat kepada pisah dirinya itu karena apa? Dikatakan di ayat 28, saya ulangi lagi, supaya kita patuh terhadap hukum Tuhan. Pisahnya seperti itu. Kita adalah golongan orang-orang yang patuh kepada hukum-hukum Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak patuh, yang tidak mengenal hukum-hukum Allah. Itu yang pertama contoh kalau kita melakukan pertobatan. Kemudian yang kedua dikatakan di ayat 29. Dan menggabungkan diri. Jadi anak-anak itu menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yaitu pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu. Dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami serta peraturan dan ketetapannya. Jadi hukum Allah, hukum Taurat saat itu. Jadi mereka menyebut Yahweh, Tuhan Allah mereka, Tuhan Allah kita, yaitu bahwa kita harus tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Yahweh, Tuhan, yaitu Tuhan kami. Dan
untuk menunjukkan ke apa ya, ketekatan, kebulat tekad mereka, yaitu mereka melakukan sumpah kutuk. Jadi kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, sumpah kutuk, sumpah, bersumpah itu hal yang biasa. Hal yang biasa gitu ya. Bagi kita sekarang itu adalah komitmen. Tapi kenapa disebut mereka, kenapa di ayat 9 ini disebut sumpah? Itu menunjukkan kebulatan tekad mereka, kebulatan komitmen mereka. Jadi untuk bertobat diperlukan sebuah kebulatan tekad, diperlukan sebuah komitmen. Jadi jangan tobat ya gitu. Ya 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 ya, aku bertobat mulai hari ini gitu ya. Mulai hari ini aku tidak akan begini, tidak akan begitu begitu. Aku akan eh, terus melayani Tuhan gitu. Saya bisa melihat bahwa komitmen kebulatan tekad yang dipelihara oleh teman-teman sahabat-sahabat dari saat teduh pagi ini luar biasa ya. Dari tahun 2020 ya kayaknya ya. Pada waktu kita pandemi sampai sekarang ini tetap berjalan. Itu komitmen yang luar biasa. Jadi pertobatan diperlukan sebuah komitmen. Apakah kita akan jatuh? Iya, tapi kita cepat-cepat bangun lagi. Apakah kita males bangun? Apakah kita, aduh hari ini kok cuapek gitu ya. Oh hari ini kok kita merasa, wis males aku ndak mau bangun pagi jam 4:30 gitu untuk ikut ikut apa doa saat teduh. Tapi tetap aja ada hari-hari yang kita jatuh, tetap aja kita bangun lagi. Sebuah komitmen yang luar biasa. Saat itu bangsa Israel melakukan sumpah. Itu sebuah tanda komitmen bahwa kalau aku bertobat, aku harus punya komitmen. Aku harus punya kebulatan tekad. Itu yang dilakukan ke dia. Jadi eh, tanpa tanpa komitmen untuk menaati itu berarti ndak bisa sungguh-sungguh. Jadi pertobatan itu diperlukan kesungguhan hati. Kesungguhan hati untuk meninggalkan dosa, untuk hidup baru, untuk menanggalkan manusia lama, untuk menjadi manusia baru yang diperbaharui terus-menerus gitu ya. Kemudian pertobatan yang ketiga itu adalah eh, ayat 30. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Jadi pada ayat 30 itu mereka berkomitmen untuk tidak melakukan perkawinan campur gitu ya, campur agama. Jadi anak perempuan tidak akan diserahkan kepada anak lelaki yang bukan menyembah Yahweh, yang bukan menyembah Tuhan, dan sebaliknya anak lelaki juga tidak diserahkan kepada keluarga perempuan untuk dengan perempuan yang bukan seagama begitu ya. Jadi ini supaya apa? Supaya eh, perjanjian pertama pada ayat 28 itu tidak tercemar. Mereka sudah berjanji, aku akan menguduskan hidupku, memisahkan diri gitu ya, memisahkan diri. Nah, kalau akunya sebagai orang tua itu sudah bertekad untuk menguduskan diri dan memisahkan hidup kita dengan orang-orang yang tidak patuh terhadap hukum Tuhan, maka demikian juga dengan keluargaku, dengan anak-anakku, dengan anak perempuanku, sedapat-dapatnya tidak akan kunikahkan. Sedapat-dapatnya kita hidup dalam perkawinan yang kudus. Karena Alkitab mengatakan ini sering di sering dikaitkan dengan perkawinan gitu ya, bahwa gelap tidak bisa bercampur dengan terang gitu ya. Jadi ini ayat ini sering sekali dikaitkan dalam hidup perkawinan. Jadi eh, jangan berpikir jangan berpikir kita ini oh enggak apa-apa gitu ya. Saya ini kuat.
karena ada roh Tuhan. Ya memang betul seperti itu. Tetapi jangan mencobai Tuhan. Jadi jangan berkata bahwa gak apa-apa nanti kita akan mempertobatkan dia. Kita akan bawa dia untuk hidup dalam Tuhan. Kita akan apa namanya? Kita akan mengajari dia. Jadi tidak apa-apa mereka menikah secara campur gitu ya. Jadi jangan mencobai Tuhan pada hal yang demikian. Tetapi kalau kemudian kita ini sudah menikah, itu lain lagi ceritanya. Nah, kita tidak akan bahas itu. Tapi pada pagi ini intinya bahwa tidak ada perkawinan campur karena kita harus pisah sendiri. Nah, contoh yang terbaik adalah Raja Salomo ya. Dia sangat raja luar biasa. Dikatakan dalam Alkitab bahwa sebelum Salomo dan sesudah Salomo tidak ada lagi orang seperti dia gitu ya. Tetapi pada ujung-ujungnya dia menulis sebuah kitab yang kita tahu adalah penyesalannya dia, yaitu kitab Pengkhotbah. Dia menyesal bahwa hidup ini seperti menjaring angin, dia katakan. Kenapa begitu? Karena dia hidup, pada akhir hidupnya dia tidak didapati Tuhan setia, tidak didapati Tuhan punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia menikah, karena dia mengambil perempuan-perempuan dari bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Salomo hidup penuh dalam penyesalan. Padahal dia raja dan dia punya hikmat. Toh dia tidak bisa membawa perempuan-perempuan itu untuk menyembah Tuhan. Sebaliknya dia dalam bahasa Perancisnya katut kepada perempuan-perempuan itu, kepada istri-istrinya yang menyembah berhala itu. Ayat ke jadi pelajaran yang keempat dari Nehemia 10 adalah ayat 31. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya, Pak, dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah dari tahun yang ketujuh dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Apa yang mereka lakukan sebagai tanda pertobatan mereka dan yang bisa kita contoh adalah mereka menguduskan diri pada hari Sabat dan pada hari yang kudus. Dan pada tahun ketujuh mereka menguduskan diri. Contoh bagi kita adalah bahwa ada hari Tuhan seperti pagi ini gitu ya. Ada hari yang kita persembahkan buat Tuhan. Di mana itu jangan kita utik-utik. Ups, sorry. 15 menit saya sudah berakhir. Tinggal satu lagi, jangan khawatir, tidak akan lama. Jadi kita patut bertobat untuk punya hari bagi Tuhan. Supaya pada hari itu kita itu menyiapkan waktu untuk menyembah Tuhan, untuk fokus memfokuskan diri kepada Tuhan. Salah satu contoh daripada LOF adalah baca Alkitab setiap hari. Jadi paling tidak ada waktu 15 menit itu kita baca Alkitab setiap hari. Fokuskan diri kepada Tuhan. Mungkin juga melakukan ibadah pada hari-hari Minggu. Jadi tidak ada, oh buka toko gitu ya. Saya dulu juga begitu. Saya buka toko, tapi ketika kita itu adalah hidup kepada Tuhan, menggantungkan diri kepada Tuhan, maka kita belajar mencintai Tuhan. Nutup toko gitu ya. Saya menutup toko setiap hari Minggu, kemudian kita kita beribadah pada hari Minggu. Jadi melakukan ibadah, menyediakan waktu kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-32 sampai ke-39 itu adalah ayat-ayat yang
terakhir ya yang saya baca, saya lihat bahwa pada saat ini mereka melakukan pertobatan yaitu pada setiap kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga shikal. Jadi mata uang ya untuk ibadah di rumah Allah kami. Yaitu jadi tiga-tiga untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tepat, yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap. Kami juga menetapkan satu cara menyediakan kayu api yang harus dibawa ke rumah Tuhan. Juga setiap tahun kami membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Jadi pertobatan itu melibatkan bahwa ada sebuah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Apa gitu ya. Jadi kita tidak berdiskusi eh, apa sih persepuluhan itu gitu kan gitu ya. Persepuluhan itu apa? Dari ini, dari hasilku yang pertama. Kalau istri bagaimana? Apakah ada persepuluhan, dapat uang dari suami, misalnya kayak gitu. Kita tidak memperdebatkan hal-hal seperti itu. Tapi pertobatan kita adalah persembahkan apa yang dari hati kita. Apa yang kita rasakan damai sejahtera. Kalau setiap pagi kita punya damai sejahtera, persembahkan waktu kita kepada Tuhan. Kalau kita ini kepingin kita punya damai sejahtera, persembahkan. Bukan sepersepuluh kita, tapi mungkin sepertiga puluh kita, seperlima puluh kita. Persembahkan itu kalau kita ada, kalau kita damai sejahtera. Karena buah pertobatan itu adalah itu mempersembahkan hidup kita. Mempersembahkan hidup kita ya termasuk juga harta milik kita gitu ya untuk Tuhan. Itu yang kita persembahkan. Apakah itu untuk apa, untuk terserah sudah gitu. Yang penting kita melakukan bagian kita yaitu mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita bertobat, kita terus memohon kepada Tuhan. Saya tutup dengan ini, terus memohon supaya Tuhan memelihara pertobatan kita, dan kita berusaha agar hidup mengabdi kepada Tuhan, memelihara kekudusan hidup kita, mengerjakan segala sesuatu bagi Tuhan, menyediakan waktu, dan mempersembahkan hidup kita bagi tobat, bagi Tuhan. Itulah nilai pertobatan kita yang kita pelajari dari Nehemia 10 pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya, makasih Bu Anita atas renungannya pada pagi hari ini. Kita sudah diingatkan kembali untuk terus setia mengikut Tuhan ya. Jadi tadi kita sudah melihat 4 hal buah pertobatan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita harus bisa memisahkan diri dengan orang-orang yang ada di dunia supaya kita tidak menuruti atau serupa dengan dunia ini. Yang kedua yaitu kita harus eh, bisa untuk komitmen ya, atau dalam perjanjian lama itu bersumpah ya untuk tetap terus setia mengikuti hukum-hukum Tuhan ya. Yang ketiga yaitu tidak kawin campur ya dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya. Dan yang keempat yaitu kita harus bisa memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya, persepuluhan atau waktu-waktu kita yang ada untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, biarlah kita tersedia dalam keadaan apapun juga, jangan hanya waktu susah saja mencari Tuhan, walaupun senang atau duka tetap setia mengikut Tuhan. Ya, itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Anita. Terima kasih Bu Anita, jadi itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Saya bisa minta tolong Pak Yusuf mungkin Pak. Ya,
Mari kita satukan hati kita berdoa. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk berintrospeksi diri, belajar bersama, memuji dan menyembah hanya kepada Tuhan. Biarlah perjanjian manusia bersama dengan Tuhan ini benar-benar dimeteraikan, bukan dengan materai di dunia, tetapi Engkau sendiri yang memeteraikan perjanjian itu. Dan itu boleh kami nikmati bersama-sama pada saat ini. Kami datang di hadirat Tuhan membawa seluruh pergumulan, pertobatan secara totalitas, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan tetap taat dan setia, memuji dan hanya menyembah kepada Tuhan. Dari seluruh apa yang Tuhan sampaikan. Biarlah kiranya kami tetap bertekun untuk mentaati setiap perintah Tuhan. Supaya nama-Mu ditinggikan di bumi, nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan di sorga. Terpuji nama Bapa di sorga. Engkaulah Tuhan kami satu-satunya yang dapat menolong memberkati kami. Terutama untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa bangsa dan negara yang Tuhan cintai, Tuhanlah yang akan memagari, Tuhanlah yang akan memulihkan bangsa dan negara kami dari segala keterpurukan. Dari berbagai latar belakang lapisan masyarakat yang saat ini banyak yang mencari kesalahan orang lain. Kami mohon kiranya penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Tuhan menuntun mereka dengan pimpinan Roh Kudus. Supaya mereka sadar dan mau kembali kepada Tuhan dengan benar. Agar seluruh lapisan masyarakat mengalami ketenangan. Memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa di surga. Demikian kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Supaya mereka tetap bersatu bergandengan tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat gereja mereka masing-masing. Karena gereja itu adalah pribadi personal yang akan datang di hadirat Tuhan kelak kemudian. Tuhan tolong, Tuhan kasihani seluruh gerejamu di dunia ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya Tuhan pagari dengan malaikat surgawi. Agar mereka tetap bertekun mentaati seluruh aturan yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia dan juga pemerintah. Karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripadamu. Dan Engkau yang menentukan, Engkau yang memilih, dan Engkau yang meneruskan. Supaya bangsa dan negara kami ini dipimpin dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Supaya bangsa dan negara kami ini mengalami sebuah terobosan baru. Mensejahterakan seluruh rakyatnya. Supaya dunia dapat mengagumi Indonesia. Supaya dunia melihat Indonesia bahwa Indonesia adalah negara yang taat dan takut akan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lindungi bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, dan kelurahan sebagai negara terkecil. Supaya Tuhan tolong, Tuhan pimpin mereka untuk menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Demikian pula kami berdoa supaya mereka ikut serta bertanggung jawab dalam kompetisi pemilihan gubernur dan kepala daerah lainnya. Engkaulah Tuhan yang akan mengatur semua dan memilih seluruh kepala daerah ini. Supaya dapat terpilih sebagaimana yang dilakukan Tuhan di Yerusalem ini. Tuhanlah yang menentukan. Dari 17 para imam ini membuat perjanjian di depan Tuhan. Dan 44 kepala negara atau bupati, gubernur yang membuat perjanjian di hadapan Tuhan. Bahwa hanyalah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang takut, yang patut ditakuti dan yang patut ditaati dan bertekun di dalam doa. Itulah doa kami Tuhan. Jadikanlah bangsa dan negara kami ini sebagai bangsa yang taat dan bertekun kepadamu di bawah pimpinan pemerintah yang sah. Kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kemuliaan kami berdoa juga bagi pelantikan presiden
tanggal 22 Oktober ini. Presiden terpilih ini, engkau sendiri yang memilih mereka. Dan seluruh pembantu-pembantunya Tuhan yang akan memilih untuk memimpin 5 tahun ke depan. Tuhan siapkan hati mereka, agar mereka benar-benar takut di hadapan Tuhan, dan berjanji di hadapan Tuhan untuk mengendalikan seluruh aparat, mengendalikan seluruh pertumbuhan ekonomi, mengendalikan seluruh sosial politik, agar rakyat Indonesia dapat menikmati damai sejahtera sukacita yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk pertolongan-Mu yang begitu indah, yang boleh kami nikmati sampai pada detik ini. Seluruh anggota jemaat yang hadir pada pagi hari ini, di dalam ruang Zoom ini Engkau berkati satu dengan yang lain. Yang letih lesu supaya Tuhan hiburkan, yang sakit supaya Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus terima kasih. Begitu indah penyertaan dan pimpinan-Mu hari ini. Kami naikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Yesus saja. Haleluya. Amin. Suaranya kok nggak keluar, Pak? Ya, kita masuk ya ke room saling mendoakan waktu 10 menit, silakan.
ada
Thank you, Ci, doanya Ci Anita. Halo Susan, menyapa Susan aku. Jai, ada anu apa ya? Artis kawan tapi belum lama nggak muncul ini. Iya. Dicari Cik Fong An terus tuh. Iya, benar. Iya. Kok mana kok nggak Cus, wah, luar biasa hari ini kita ini. Iya, benar. Banyak sekali yang berdoa ya. Oh, Iya. Puji Tuhan. Pembicaranya soalnya itu, Pak. ya. Oh gitu ya. Iya, Komitmennya sahabat-sahabat saat teduh pagi ini luar biasa, Pak. Cuma, Terus maju cuma terus. Ibu Anita ini jarang saya ketemu. Kalau enggak akut nah ketemu. itu loh, Pak. Ini ada apa ini? Justru saya bertanya itu. Ada apa dengan cinta, Ya, Pak? ada apa dengan Kasih kita? tugas Pak Yusuf. Ya, kalau itu firman Tuhan tadi bilang Dikasih tugas harus aja bertekun terus. dalam perintah Tuhan. Ya. Kan berdoa ya bersekutu itu kan perintah Tuhan. Betul. Nanti saya kasih tugas terus Pak Yusuf. Nah, setuju deh. Jadi kita jadi pendengar, setuju. Ya, ya 2 kali dalam seminggu. Iya. Ada apa dengan cinta? Ada apa ini? Ini itu si Anu juga sama Ibu siapa namanya? Bu, siapa? Ibu Mia. Kalau enggak kuat kan enggak pernah nongol. Bu Mia, Pak Yongwe. Iya. Pak Yang W awal-awalnya tuh masih sering-sering dia, tapi akhir-akhir ini memang hilang terus ya. Iya. Katanya ngantuk. Kasih. Enggak Itu apa-apa deh. tandanya harus Yang dikasih penting tugas itu, Pak. semangatnya itu yang penting. Ya, betul. Karena Firmannya kalau hari kita, ini luar biasa. ya, Tegas. Kalau bawakan bagus ya, Bu Venda ya. Simple Iya. manis gitu loh ya. Nggak Jelas. repot. ya. Jelas. Iya. Makanya saya bilang Oke, artis kita profesional. yel-yel dulu ya. Oke. Dibuka Oke. semuanya. Buka Mute-nya. Bu kabeh. Vivi. Pak Eko sudah ya? Bu Venda yang Pak mimpin Heri. ini ya. Itu Pak, iya. itu kok nggak ada ya? Pak Erik. Ya, saya kembalikan Pak Erik. Oke. Gak sadar. Ini Pak Rana belum buka mic-nya ya. Itu Bu Sudah. Ipon juga. Itu Bu Ipon. Ayo Bu Oh ya, Ipon, Bu mana Ipon. suaranya? Difoto, Biasanya difoto, di suaranya. sensus untuk difoto. Wah, Nah, oke, sudah siap semua ya. Oke. Kita akan yel-yel. Pada saat itu, Be strong, Lord. be strong in the Lord. Keep keep on on praying. praying. Ya, bukan hanya cuman dengan kata-kata ya, apa ya, harus kita ingat terus ya, bahwa kita harus keep on praying ya. Setiap Harus dalam dinikmati, doa, Pak. betul dalam doa. Iya. Oke. Ya. Pak Budianto kan nggak ketok ya? Siapa Pak? Pak Budi. Oh iya Pak Budi. Pak Katanya Budi setiap pagi cuti. ngantar Budi ngantar perlu anak bed rest sekolah dulu, Pak. Pak. Oh, Bed rest kesehatan. gitu ya. Ya, soalnya Dan apa ya tidurnya apa ya mesti malam kan ada itu loh masalah sama apa kayak mimisan gitu loh Pak. Jadi dia harus ambil waktu itu. mimisan. Ada obatnya Iya. mimisan itu. Apa obatnya Pak? Oh, gampang itu. Nggak perlu beli mahal-mahal. Orang mimisan itu kan apa namanya? Pecah pembuluh darah di sini. Makanya orangnya selalu mimisan. Oh. Ya, itu ada caranya itu dipijit-pijit, tapi tidak boleh pijat sembarangan. Kalau dipijit sembarangan tambah banyak. Tapi lama-lama sembuh. Oh, ada tukang pijitnya gitu tak Pak Yusuf? Ada, Oh. Ya mungkin. tidak boleh sembarangan. Itu orang-orang terampil yang biasanya mijit, seperti sinsei-sinsai. Oh, Sinsai. Ya. Ya Pak Yusuf. Oke, thank you. Ya, silakan Ya. Pak Eri. Ya. Padanya kemana Bu Ana tadi? Ada kayaknya ya waktu renungannya. Ada. Iya, ada Pak Erik. Melarikan diri Pak Daniel. Pak, itu juga ada Pak
Suaranya Bu Ana nggak dengar. Ada dia tadi, sempat nyopos saya tadi. Iya, Ya, ada kok. Apa kok? iya. Oh, mau saya minta tolong doa penutup. Mantap. Berarti harus join ya Pak Erik. Pakai itunya Bu Ana sih nggak apa-apa. Ada diwakilkan Bu Ana, bisa Ya, Pak pakai Ibu. itunya Bu Ana, zoom-nya Bu Ana. Kok batu di Apa-apa off cam Pak Erik. iya, di off cam diam. Bisa untuk Ya, doa penutupnya diwakilkan Bu. Oh ini Pak Daniel kembali. Suaranya Pak Daniel. Suaranya belum kuat. Kita juga nanti selain doakan teman-teman juga doakan untuk itu ya, konvensi bulan Oktober ya, yang akan ke Jakarta itu ya. Konvensi di Jakarta ya, Oktober itu ya. Ya, oke. Iya. Ya. Datangi Tuhan ucap segala kebaikan keluarga itu kami senantiasa teguh di dalam Engkau Tuhan, senantiasa mengalami satu keputusan berkomitmen Tuhan, sebagaimana firman Tuhan katakan, supaya kami tetap ada berkomitmen dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan Tuhan. Mari urapanmu turun Tuhan. Biarlah hati kami semakin hari semakin diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau meninggalkan area kebenaran firman-Mu, karena saat kami tinggal dalam area kebenaran firman, yakin dan percaya, apapun yang menjadi kendala, apapun yang jadi persoalan dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan yang akan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami yakin dan percaya kalau saat teduh saat ini Tuhan, semuanya pasti akan mengalami kebaikan Tuhan. Semuanya pasti akan mengalami pertolongan Tuhan kalau kami tidak meninggalkan area kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus dan terus menjaga komitmen kami untuk tetap teguh, untuk tetap percaya kepadamu, untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam segala hal, dalam segala perkara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, terutama untuk konvensi yang akan diadakan di Jakarta bulan Oktober nanti Tuhan. Mari segala sesuatu ini dipersiapkan oleh seluruh panitia yang ada Tuhan, memperlengkapinya dengan kesungguhan hati Tuhan. Biarlah mereka dengan sungguh-sungguh dan rela hati Tuhan untuk memulai acara itu demi acara Tuhan dengan kesungguhan hati yang luar biasa. Bahkan seluruh panitia yang ada yang menyelenggarakan seluruh rangkaian acara ini Tuhan, Tuhan memperlengkapi dengan hati seorang hamba Tuhan. Sehingga mereka benar-benar melakukan hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kelemahan tubuh di saat teduh doa pagi saat ini Tuhan. Mari urapan-Mu turun. Apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka Tuhan, Tuhan jamah saat ini mereka satu persatu Tuhan. Atau mungkin mereka di saat genting, saat-saat di mana mereka mengalami tekanan hidup yang begitu hebat Tuhan. Tuhan, mari campur tangan, jamah mereka Tuhan. Kembalikan kepada kasih mula-mula Tuhan. Akan mereka ingat akan segala kebaikan Tuhan. Kalau mereka ingat akan segala kebaikan Tuhan, mereka akan datang kepadamu dan mereka akan menyerahkan diri kepadamu. Jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi Tuhan tolong mereka Tuhan yang undur daripada hadirat Tuhan. Mereka boleh mengalami lawatan Tuhan kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kesehatan yang Tuhan berikan lebih daripada cukup Tuhan. Akan kami gunakan tubuh ini untuk tetap menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Bawa kami lebih lagi Bapak, agar kami mengerti dan mengenal Tuhan lebih lagi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kedepannya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mulai pagi ini, siang, nanti, sore, petang, hingga malam hari, hanya ke dalam tangan kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang penuh dengan kasih, menyertai kami sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, yang percaya katakan Amin.
Puji Tuhan. Amin, amin. Ya, Terima kasih. thank you semuanya. Sampai jumpa. Terima Bu kasih ya Anita. semuanya ya. Oke. Sampai jumpa Ya, lagi. thank you. Makasih kembali Berjuang Bu terus. Anita. Tuhan berkati semuanya. Amin. Oke, tuh. Tunggu loh Bu Tetap Anita. semangat ya. Ya, Pak Yusuf. Yuk.